Selamat malam semuanya yang berbahagia karena telah berhasil mendapatkan janda Tobrut atau kura-kura tengkurap. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sampai ke sebuah bintang. Jadi di bintang ini ada banyak sekali penyiksaan yang membuat Xiao Yan benar-benar terkejut. Lalu begitu Xiao Yan sampai, para prajurit Taiksu pada saat ini seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang ternyata dipimpin bukan oleh prajurit Taiksu. Sosok-sosok ini sepertinya menjadi kaki tangan Taiksu untuk menyiksa sosok-sosok yang berada di sini. Pemimpin mereka yang merupakan langkah kelima keabadian Kaisar pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan siapakah sosok ini. Xiao Yan sedikit tersenyum dan balik bertanya apakah dirinya tidak tahu siapakah Xiao Yan. Orang kuat langkah kelima keabadian Kaisar benar-benar berani menjadi pemberontak dan bekerja untuk Taiksu. Pria langkah kelima keabadian Kaisar tiba-tiba melonjak dengan energi dan darah seolah-olah pada saat ini dirinya merasakan adanya kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Xiao Yan. Meskipun sosoknya tampak takut tetapi dirinya pada saat ini masih tetap berusaha untuk berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa mereka hanya mengikuti perintah prajurit Taiksu. Jika mereka membangkang maka para dewa Taiksu pasti akan menghabisi mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera dengan tegas berkata bahwa Sensi masih belum dikalahkan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa mereka benar-benar telah menjadi antek-antek Taiksu. Dengan kekuatan langkah kelima seharusnya dirinya merupakan orang terkuat di bintang ini. Dengan begitu maka dirinya juga seharusnya menjadi penjaga dari bintang ini. Semua yang dirinya peroleh sekarang untuk bisa menerobos keabadian Kaisar adalah karena dirinya memiliki takdir dunia. Namun pada akhirnya dirinya mengabaikan ribuan makhluk hidup dan membantai serta menyiksa makhluk hidup di bintang ini. Dirinya hanya memikirkan keegoisan dari pikirannya sendiri dan bagaimana mungkin dirinya cocok sebagai leluhur di tempat ini. Begitu selesai berbicara Xiao Yan segera melangkah maju dengan telapak kakinya. Api memenuhi area sekitar dan langsung seketika membuat area sekitar menjadi lautan api. Sebagian besar kultivator yang berada di sekitar tidak memiliki waktu untuk menghindar. Tubuh mereka bahkan langsung terbakar karena kekuatan mereka hanya berada di tingkat dogat. Mereka yang sedikit lebih kuat pada saat ini mengeluarkan jeritan nyaring di dalam lautan api. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk melompat masuk ke air laut di bawah. Namun api Xiao Yan ini tentu saja tidak akan bisa dipadamkan hanya dengan air laut. Mereka pada akhirnya benar-benar terbakar menjadi abu yang berterbangan ke segala arah. Jeritan pada akhirnya menghilang dan mata Xiao Yan pada saat ini masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Xiao Yan menatap ke arah pria langkah kelima keabadian Kaisar yang pada saat ini mengeluarkan slip batu giok hitam di tangannya. Namun ketika dirinya ingin menghancurkannya dirinya menemukan bahwa jari-jarinya tidak bisa bergerak. Batuk giok hitam ini juga tergelincir dan seketika ditarik ke arah Xiao Yan. Xiao Yan seketika berkata bahwa dalam hal ini sebagai pengkhianat Xiao Yan tidak akan memberinya kesempatan. Pikiran Xiao Yan pun bergerak dan dari bayangan Xiao Yan klon jangkrik emas berlahan keluar. Selanjutnya sosoknya melesat dengan 6 sayapnya yang mengepak dan menerkam ke arah si pria langkah kelima keabadian Kaisar. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mulutnya dan tubuh pria itu dengan cepat roboh berubah menjadi kabut berdarah dan ditelan oleh klon jangkrik emas. Xiao Yan sedikit terkejut dan Xiao Yan sekarang bisa merasakan kekuatan yang meningkat dari jangkrik emas. Xiao Yan bergumam bahwa auranya pada saat ini telah menjadi lebih kuat. Namun hanya ada satu langkah kelima keabadian Kaisar di tempat ini dan sisanya semuanya hanyalah dogat. Namun meskipun begitu Xiao Yan tampak tidak peduli dan Xiao Yan memerintahkan jangkrik emas untuk melahap semua yang ada. Setelah memakan semua orang ini lautan api yang mengitari area sekitar juga pada saat ini kembali bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan.
jangkrik emas pada saat ini benar-benar telah meningkatkan kekuatannya setelah melahap sekitar 100 orang Dogat. Namun meskipun begitu auranya tidak menentu, tetapi dapat dilihat bahwa dirinya mungkin sekarang berada di sekitar langkah ketujuh keabadian Kaisar. Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa sungguh sulit dipercaya dirinya bisa menalan orang kuat dan mengubahnya menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Tampaknya fungsi klon jangkrik emas ini tidak persis seperti apa yang dikatakan oleh Yu Yan. Namun meskipun begitu, seperti apa yang dikatakan oleh Yu Yan ketika dirinya selesai menelan kekuatan-kekuatan tersebut tidak akan dapat bertahan selamanya dan perlahan-lahan akan menghilang dengan berjalannya waktu. Xiao Yan pada akhirnya segera mencoba menggunakan klon jangkrik emas untuk melakukan beberapa keterampilan bertarung. Xiao Yan menemukan bahwa selama pertempuran kekuatan yang diperoleh dari pelahapan ini tidak akan dilepaskan dengan cepat. Xiao Yan pun mengangguk dan bergumam bahwa jika klon ini tidak bertarung maka kekuatan yang diperolehnya tidak akan habis dengan cepat. Jika begitu permasalahannya maka klon ini akan sangat berguna. Mata Xiao Yan pun berbinar-binar dan Xiao Yan cukup terkejut setelah memahami klon jangkrik emas. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa jika dirinya bisa menelan keabadian para dewa, mungkinkah keadaannya akan bisa meningkat ke keabadian para dewa? Jika hal tersebut bisa terjadi dan jika klon ini bergabung dengan Xiao Yan, maka untuk sementara waktu Xiao Yan akan dapat memiliki kekuatan keabadian para dewa. Tidak mengherankan jika dewa jahat sangat menghargai klon jangkrik emas. Yu Yan juga tampaknya menghargai klon jangkrik emas. Ternyata kemampuannya benar-benar cukup mencengangkan dan ini merupakan suatu harta karun. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada akhirnya segera kembali menarik masuk klon jangkrik emas. Xiao Yan tidak pergi dengan tergesa-gesa dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya serta menerobos segel yang menutupi pulau di bawah. Xiao Yan selanjutnya menyebarkan pil yang tidak terhitung jumlahnya dan menangkap lebih dari belasan ikan raksasa di lautan. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa hanya ada sedikit kultivator di bintang ini dan tampaknya sebagian besar dari mereka telah dimusnahkan oleh Taiksu, sisanya ditinggalkan oleh Taiksu untuk menyelesaikan pemurnian jiwa. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka Taiksu akan melakukan sesuatu yang begitu kejam kepada orang-orang ini. Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang tersisa dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk membiarkan mereka beristirahat. Selanjutnya Xiao Yan mengepalkan tangannya dan niat membunuh terhadap Taiksu pada saat ini semakin melonjak. Tepat ketika Xiao Yan menyelesaikan semuanya dan hendak pergi, fluktuasi hebat datang dari kehampaan dan sesuatu yang sangat cepat pada saat ini mendekat. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bergumam, ternyata mereka datang dengan tepat waktu. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Tanpa adanya klon dewa asli, Xiao Yan merupakan tubuh dewa asli bintang kelima. Jika berhadapan dengan para prajurit Taiksu biasa maka kekuatan tempur Xiao Yan ini sudah cukup. Xiao Yan pun kembali melonjakkan niat membunuh yang kuat dan Xiao Yan kembali melesat menuju ke kehampaan. Xiao Yan bisa melihat ada 7 hingga 8 binatang buas besar yang dikendalikan oleh Taiksu. Di punggung para binatang buas ini ada sosok-sosok gelap yang berdiri dan Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan berpikir bahwa kemanapun Taiksu pergi, meskipun jumlah mereka banyak tetapi hanya ada sedikit pemimpin yang memiliki jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Taiksu yang memiliki jiwa atau merupakan manusia hidup sangatlah sedikit. Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa total ada sekitar 5 aura yang memiliki jiwa. Taiksu benar-benar sangat bodoh jika mereka berpikir mereka akan bisa mengalahkan Senshi dengan orang-orang ini. Sementara itu di kejauhan di antara para prajurit Taiksu pada saat ini beberapa pemimpin menatap ke arah lesatan cahaya yang mendekat. Salah seorang di antara mereka bertanya apakah ini adalah pengurus dari bintang ini. Tampaknya dirinya cukup bijaksana dengan menyambut para prajurit Taiksu untuk datang.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang lainnya segera berkata bahwa sepertinya ada yang tidak beres. Kecepatan sosok ini tidak melambat dan tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Mendengar hal itu, komandan dari prajurit ini pun segera berteriak agar mereka dengan cepat menghentikannya. Begitu suara ini terdengar dan sebelum mereka sempat bereaksi, api langsung menyerang mereka dengan kecepatan kilat. Terdengar suara keras dan buaya Dewa Taiksu pada saat ini langsung tertusuk dan meledak. Api berkobar di atas bintang-bintang. Komandan Taiksu pun segera memberikan perintah agar mereka semua melakukan serangan balik. Dirinya benar-benar ingin melihat siapakah yang berani begitu sombong dan berani memprovokasi Taiksu. Begitu perkataan ini terdengar, para prajurit Taiksu yang tersisa yang memiliki jiwa pada saat ini seketika melakukan pengepungan. Namun sebelum mereka kembali mengambil tindakan, api pada saat ini benar-benar merangsak masuk ke kerumunan mereka. Sesaat kemudian sesosok muncul dengan membuka mulutnya untuk menelan semua kabut berdarah yang terbentuk dari sosok-sosok yang telah mati. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sang komandan pun memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Namun apa yang mereka rencanakan pada saat ini sudah terlambat. Kekuatan kelima sosok ini semuanya adalah langkah ketiga keabadian Kaisar, dan dengan kemampuan dari Xiao Yan mereka benar-benar tidak memiliki perlawanan yang absolut. Hanya dalam waktu singkat mereka semua benar-benar dihancurkan, berubah menjadi kabut berdarah sebelum akhirnya ditelan oleh klon jangkrik emas. Xiao Yan menatap ke arah klon jangkrik emas yang pada saat ini menjilat bibirnya. Tubuh jangkriknya pada saat ini telah berubah menjadi sesosok manusia dengan wajah tampan. Xiao Yan pun menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa kekuatannya telah ditingkatkan ke langkah ke-8 keabadian Kaisar. Xiao Yan menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini merasa sangat senang dengan peningkatan klon jangkrik emas. Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa dengan giok tersembunyi di sisi Xiao Yan selama Xiao Yan tidak bertemu dengan keabadian para dewa tingkat ketiga atau yang lebih tinggi, Xiao Yan seharus tidak akan dapat ditemukan dan Xiao Yan akan bisa melahap lebih banyak prajurit Taiksu. Xiao Yan ingin melihat apakah Xiao Yan bisa menumbuhkan kekuatan klon jangkrik emas menuju keabadian para dewa. Setelah Xiao Yan memusnahkan semua prajurit Taiksu, tubuh Xiao Yan pada akhirnya kembali bergerak dan menghilang ke dalam kehampaan. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini dengan cepat datang ke sebuah bintang lainnya, dan di antara mereka ada juga banyak sosok yang disiksa oleh sosok-sosok yang bukan prajurit dari Taiksu. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa orang-orang ini juga tampaknya telah ditekan oleh Taiksu. Praktisi dunia ini telah menangkap semua orang yang ada dan menyiksa mereka sampai mati. Mereka ditugaskan untuk mendapatkan jiwa-jiwa dari sosok-sosok yang dipenuhi dengan kebencian untuk dimurnikan. Mengenai adegan ini, Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk tidak menghabisi mereka yang berkhianat. Hal ini bukan karena Xiao Yan baik hati, tetapi karena Sensi pada saat ini membutuhkan kekuatan tempur. Yang harus Xiao Yan lakukan saat ini adalah menghentikan mereka dan membuat mereka kembali berpihak ke Sensi. Begitu Xiao Yan bertemu dengan sosok-sosok yang melakukan penindasan, Xiao Yan memerintahkan mereka untuk menghancurkan batu giok hitam di tangan mereka. Sosok yang diperintahkan oleh Xiao Yan yang merupakan penguasa bintang tersebut juga pada saat ini tidak berniat untuk melakukan hal ini. Sosoknya menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa orang-orang Taiksu ini sangat kuat. Begitu mereka datang akan ada puluhan ribu dan sulit bagi mereka untuk menghadapi orang-orang ini. Xiao Yan menatap ke arah pemimpin dunia ini yang merupakan seorang lelaki tua dengan wajah kalem. Xiao Yan dengan acuh tak acuh segera berkata kepada si pria bahwa mereka tidak perlu mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut, sosok tua ini pada akhirnya hanya bisa mematuhi instruksi Xiao Yan. Sosoknya segera menghancurkan batu giok hitam dan tidak lama kemudian sekelompok prajurit Taiksu mengendarai binatang buas pada akhirnya dengan cepat menyerang dari kehampaan.
Mata Xiao Yan pun seketika memadat dan Xiao Yan segera berkata kepada sosok-sosok yang ada agar mereka semua berhati-hati. Selain itu mereka juga harus tahu bahwa para prajurit Taiksu ini bukanlah sesuatu yang tidak terkalahkan. Begitu selesai berbicara tubuh Xiao Yan seketika berubah menjadi kilatan pelangi dan bergegas ke dalam kehampaan. Kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan ini menghantam hati semua orang dan mereka semua pada saat ini hanya bisa terdiam. Tidak semua orang berhati batu dan sesungguhnya tidak ada pengkhianat di tempat ini. Mereka hanya berusaha bertahan hidup di bawah tekanan dari para prajurit Taiksu. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan mereka pada saat ini hanya bisa berharap adanya penyelamat di pihak mereka. Sementara itu di pusat benturan pada saat ini lautan api seketika menyebar. Adapun para prajurit Taiksu yang datang ini semuanya benar-benar rentan. Kali ini hanya ada 3 orang dengan jiwa yang muncul di antara para prajurit Taiksu. Namun meskipun begitu salah satu di antara mereka telah mencapai langkah ke-7 keabadian Kaisar. Tetapi jika berhadapan dengan Xiao Yan yang berada di langkah ke-9 kekuatan ini benar-benar tidak akan mungkin bisa menjadi tandingan Xiao Yan. Dalam sekejap pada akhirnya semuanya runtuh dan semua prajurit Taiksu tampak melebur ke dalam nyala api di hadapan mata semua orang. Klon jangkrik emas juga pada saat ini menelan para prajurit Taiksu yang memiliki jiwa dan kekuatannya kembali meningkat. Xiao Yan pun kembali bergumam bahwa ini benar-benar sangat lumayan. Mereka telah mencapai langkah ke-9 keabadian Kaisar dalam waktu yang begitu cepat. Di sisi lain melihat Xiao Yan yang membantai para prajurit Taiksu semua orang pada saat ini seketika berlutut. Mereka telah melihat kekuatan dahsyat yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan dan mereka merasa bahwa penyelamat mereka telah sampai. Pemimpin dari bintang ini juga seketika berkata bahwa dirinya bersedia menemani Tuan seumur hidupnya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan seketika sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut bertanya kepada mereka apakah mereka mengenali Yang Mulia. Xiao Yan tidak mengucapkan apa-apa lagi dan sosok Xiao Yan pada saat ini segera bergegas berubah menjadi kilatan pelangi meninggalkan bintang ini. Kata-kata sosok tampan ini benar-benar membuat mata semua orang yang berlutut seketika gemetar. Salah seorang di antara mereka pada saat ini bergumam apakah yang dikabarkan ini adalah benar? Bukankah kabar menyebutkan bahwa Yang Mulia adalah orang yang paling berkuasa di dunia sensi? Ada rumor yang mengatakan bahwa Yang Mulia telah lama mati dan mungkinkah itu hanyalah gosip? Mungkinkah Yang Mulia tidak mati sama sekali tetapi baru saja mundur dan sosoknya telah kembali? Pemimpin dari kelompok ini pun mengangguk dan bergumam sepertinya memang seperti itu. Kata-kata yang dikatakan oleh Xiao Yan ini sesungguhnya dinyatakan dengan jelas oleh Xiao Yan kepada mereka. Tidak diragukan lagi hal ini memberi semua orang keyakinan yang kuat dan memberikan mereka harapan yang kuat. Kekuatan Xiao Yan saat ini memang tidak cukup kuat dan Xiao Yan masih belum bisa menyandang Yang Mulia. Namun alasan Xiao Yan berbicara seperti itu bukan karena Xiao Yan ingin disebut dengan Yang Mulia. Xiao Yan sadar bahwa hanya dengan cara inilah orang-orang kuat di sensi dapat memiliki keyakinan di bawah keputusasaan mereka. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini kembali mengunjungi bintang lainnya. Xiao Yan kembali melakukan teknik yang sama seperti sebelumnya. Xiao Yan juga berkeliaran tidak jauh dari tempat di mana alam dewa kuno berada. Xiao Yan pada saat ini terus-menerus memperhatikan perkembangan dari klon jangkrik emas yang telah melahap beberapa sosok. Xiao Yan pun bergumam bahwa klon jangkrik emas pada saat ini telah berhenti di langkah ke-9 keabadian Kaisar. Kekuatannya masih tetap stagnan dan apakah perlu baginya untuk menelan sesosok yang berada di keabadian dewa? Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiao Yan memutuskan untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh jangkrik emas setelah melahap banyak sosok.
Selama periode waktu ini Xiao Yan juga telah membiarkan jangkrik emas menelan 5 keabadian kaisar lagi dengan kekuatan yang sedikit lebih rendah. Tidak ada di antara mereka yang merupakan langkah kelima keabadian kaisar dan kekuatan jangkrik emas terus-menerus stagnan. Melihat efek ini membuat Xiao Yan ingin berhenti untuk menghabisi para prajurit Taiksu. Namun meskipun begitu, dengan menghilangnya banyak komandan Taiksu yang memiliki jiwa, tentu saja hal ini menarik perhatian para prajurit Taiksu lainnya. Pada akhirnya mereka memulai untuk membentuk tim dan melakukan pengejaran kepada Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan pada saat ini melesat untuk menuju ke alam dewa kuno, sekelompok besar Taiksu melesat melintas Xiao Yan. Mereka berada dalam jarak sekitar 100 meter, tetapi mereka pada saat ini tidak menyadari keberadaan Xiao Yan. Dengan giok yang bisa menyembunyikan aura, pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak dapat ditemukan sama sekali. Melihat hal ini, Xiao Yan pun seketika memiliki ide berani dan Xiao Yan segera mengikuti mereka. Di antara banyak sosok yang sedang berdiri di kerumunan para prajurit Taiksu, Xiao Yan pada saat ini muncul di antara mereka. Sosok Xiao Yan pada saat ini tetap tidak bergerak dan Xiao Yan menggunakan Yao Beng untuk mempengaruhi Taiksu di sekitar. Semakin lama Xiao Yan semakin merangsak maju menuju ke arah belasan sosok pertama yang memiliki jiwa. Mata mereka tampak mengamati sekitar dan sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Salah seorang di antara mereka pada saat ini berkata bahwa tidak ada jejak sama sekali yang tersisa. Pencarian mereka seperti ini dapat dikatakan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Salah seorang di antara mereka mengangguk dan menjelaskan sepertinya memang seperti itu, tetapi tidak masalah karena mereka pada saat ini hanya perlu terus mencari. Tidak menjadi permasalahan apakah mereka dapat menemukannya atau tidak. Selain itu, mereka sebaiknya perhatikan berita yang pada saat ini disampaikan kepada mereka. Begitu selesai berbicara, sosok ini segera membuka gulungan dan berkata sebaiknya mereka melihat ini. Bukankah sosok yang berada di dalam lukisan ini sangat indah? Xiao Yan yang bersembunyi di belakang pada saat ini menoleh dan melihat ke arah gulungan tersebut. Xiao Yan menatap ke arah lukisan seorang wanita di atas gulungan. Xiao Yan mengangkat alisnya ketika melihat hal ini karena secara alami Xiao Yan bisa mengenali wanita dalam potret tersebut. Xiao Yan pun tanpa sadar bergumam bahwa sosok ini sangat indah. Pria yang memegang gulungan mengangguk dan berkata tentu saja. Xiao Yan pun tersenyum dan bertanya siapakah sosok ini. Pria yang memegang gulungan segera menjelaskan dengan marah dan berkata bahwa ini adalah Ratu Sensi. Apakah dirinya belum pernah melihat hal ini sebelumnya? Sosoknya sedikit melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya kembali menoreh ke arah gulungan dan menjelaskan bahwa namanya adalah Nanfu. Sekarang dirinya sedang bersama dengan Yang Mulia kedua. Begitu dirinya menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dirinya berbalik kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh. Tampaknya dirinya menyadari bahwa dirinya tidak mengenali siapakah sosok yang berbicara dengannya. Sosoknya tanpa sadar sedikit menjauh dan bertanya siapakah sosok ini. Semua orang yang mendengar pertanyaan ini seketika memandang ke arah Xiao Yan yang tampak tersenyum malu-malu. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata tentu saja dirinya adalah sosok yang akan mengambil nyawa mereka. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, ada kilatan cahaya putih di mata Xiao Yan. Menghadapi seseorang dengan kekuatan yang lebih rendah dari maka efek Yao Beng akan cukup bagus. Xiao Yan dapat mengendalikan banyak musuh sekaligus dalam waktu sekejap. Selanjutnya klon jangkrik emas segera keluar dan segera melakukan pembantaian dan melahap semua orang yang berjiwa. Begitu selesai, Xiao Yan akhirnya segera muncul di kehampaan dan Xiao Yan segera mengeluarkan Angry Buddha Lotus Flame. Tanpa banyak penundaan lagi segera memusnahkan semua prajurit Taiksu yang ada di Dewa Taiksu. Bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan juga kembali menoleh ke arah klon jangkrik emas. Kekuatannya pada saat ini menjadi semakin kuat tetapi dirinya belum mencapai keabadian para dewa.
Selain itu kemampuannya juga pada saat ini tampaknya masih belum mencapai batasnya. Xiao Yan benar-benar tidak tahu seberapa jauh dirinya akan dapat melakukan proses penelanan ini. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke alam dewa kuno. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan telah keluar untuk sementara waktu dan Xiao Yan harus kembali. Xiao Yan pada saat ini khawatir para seniornya di alam dewa kuno akan cemas, namun pada saat Xiao Yan hendak bergegas tiba-tiba suara gemuruh terdengar di sekeliling, ekspresi Xiao Yan berubah dan Xiao Yan memutuskan untuk segera melesat. Xiao Yan juga melihat ada banyak cahaya merah yang menyapu tempat Xiao Yan, kehampaan di sekitar bergetar dan 4 dewa Taiksu muncul begitu saja. Beberapa cahaya merah menyapu ke arah Xiao Yan dari segala penjuru seperti jaring yang menutupi langit dan bumi. Xiao Yan sedikit terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa Taiksu benar-benar menyergap Xiao Yan. Rasa tekanan dan ancaman yang kuat pada akhirnya benar-benar menyelimuti ke arah Xiao Yan. Untungnya Xiao Yan memiliki persepsi yang kuat dan Xiao Yan mampu menghindari setiap serangan yang ada yang dilesatkan ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga menyadari ada formasi dan Xiao Yan segera mengeluarkan Gou Yan dan meminta Gou Yan untuk mematahkan formasi yang ada. Gou Yan yang dikeluarkan dengan paksa pun sedikit bingung tetapi dirinya segera mengikuti perkataan Xiao Yan. Formasi pada akhirnya benar-benar dihancurkan oleh Gou Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan tombak bencana dan segera memasukkan guntur penghancur kehampaan ke dalamnya. Selanjutnya Xiao Yan menuju ke arah salah satu kapal Dewa Taiksu dan melesatkan tombak bencana dengan keras. Namun tentu saja mereka telah bersiap dengan serangan ini dan mereka segera membuat perisai yang sangat besar. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah teriakan tajam juga seketika terdengar yang bercampur dengan aura kuat yang menyebar. Sesosok berteriak bahwa semut sensi tampaknya telah menghabisi begitu banyak prajurit Taiksu. Dengan begitu maka dirinya akan menghabisinya di tempat ini hari ini juga. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening merasakan aura dari sosok yang baru saja berbicara. Xiao Yan seketika bergumam bahwa ini adalah keabadian para dewa. Jika dilihat dari auranya seharusnya dirinya hanyalah keabadian para dewa langkah pertama. Jika ada klon dewa asli di sini maka dengan kekuatan fisiknya akan mudah bagi Xiao Yan untuk menghabisi sosok tersebut. Namun sekarang klon dewa asli tidak ada di sini dan Xiao Yan hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Selain itu banyak juga prajurit Taiksu yang tidak terhitung jumlahnya yang pada saat ini merangsak masuk menyerang ke arah Xiao Yan. Meskipun mereka tidak menyebabkan kerusakan kepada Xiao Yan tetapi pada saat ini mereka benar-benar mengacaukan pemikiran Xiao Yan. Xiao Yan pun segera memanggil Ye Tian melalui bendera penekan jiwa tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari Ye Tian. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi dan segera mengeluarkan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Selanjutnya guntur ekstrim dilesatkan oleh Xiao Yan dan Xiao Yan berniat untuk menggunakan Angru Buddha Lotus Flame. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa aura dari sosok keabadian para dewa ini tersembunyi. Xiao Yan tidak bisa menemukan keberadaannya. Oleh karena itu hanya dengan Angry Buddha Lotus Flame barulah Xiao Yan akan bisa melukainya. Kekuatan spiritual Xiao Yan pun terpancar ke segala arah sambil Xiao Yan mempersiapkan Angry Buddha Lotus Flame. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terus-menerus menghindar dari kejaran para prajurit Taiksu sambil mempersiapkan teratai api. Begitu Xiao Yan telah siap pada Xiao Yan bergumam karena dirinya suka bersembunyi maka Xiao Yan pada saat ini akan memberinya hadiah yang besar. Kekuatan dari jantung api ini benar-benar tidak akan tertandingi dan Xiao Yan segera melemparkan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna miliknya. Begitu teratai ini dilesatkan Xiao Yan pun segera memerintahkan teratai tersebut untuk meledak. Angry Buddha Lotus Flame pun bermekaran dan menghancurkan semua yang ada di dalam api jadi bubuk.
Ledakan ini hampir memusnahkan sebagian besar para prajurit Taiksu yang ada. Jumlah pasti dari prajurit ini tidak bisa diperkirakan dan Xiao Yan tidak tahu apakah Angry Buddha Lotus Flame ini benar-benar efektif. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini sedikit menunggu untuk merasakan aura yang tersembunyi sebelumnya. Sesaat kemudian Xiao Yan segera menyadari ada sesuatu yang aneh dan Xiao Yan pada akhirnya tidak ragu lagi melesat mundur. Xiao Yan meninggalkan medan perang dengan sangat cepat dan begitu Xiao Yan telah mencapai jarak yang sangat jauh, Xiao Yan pada saat ini menoleh ke belakang dan sedikit melambat hanya untuk melihat apakah Taiksu mengejar Xiao Yan atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya mengerutkan kening melihat bahwa Taiksu benar-benar tidak mengejar Xiao Yan. Taiksu baru saja melakukan penyergapan dan mengapa mereka tidak mengejar Xiao Yan? Xiao Yan benar-benar merasa aneh dan tampaknya ada sesuatu yang telah direncanakan oleh para prajurit Taiksu. Xiao Yan pada akhirnya segera mempercepat kecepatannya sambil mengeluarkan Gou Yan. Xiao Yan bertanya kepada Gou Yan apakah yang sebelumnya mereka hadapi adalah ilusi. Gou Yan dengan santai berkata bahwa Xiao Yan telah menghabisi begitu banyak orang. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa dianggap sebagai ilusi? Xiao Yan pada saat ini tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Gou Yan. Meskipun Xiao Yan juga menyadari hal tersebut tetapi Xiao Yan pada saat ini masih merasakan adanya keanehan. Xiao Yan pun segera berkata apakah Gou Yan yakin tidak ada segel di sekitar mereka sama sekali. Gou Yan tiba-tiba memiliki ekspresi yang berubah dan Gou Yan segera melesatkan cahaya ungu ke sekitar. Setelah beberapa saat Gou Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Xiao Yan dengan sedikit keraguan. Gou Yan menjelaskan seharusnya tidak ada segel di tempat ini, tapi apakah Xiao Yan bisa memperhatikan bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh di sini? Jika Xiao Yan merasakannya, Xiao Yan akan menemukan bahwa fluktuasi lautan kehampaan di sini benar-benar terasa salah. Namun jika ruang ini suatu ruang yang dibuat maka setidaknya diperlukan segel yang begitu besar untuk mengubah seluruh lautan kehampaan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali mengerutkan kening dan bertanya mungkinkah Xiao Yan telah dikirim ke hampaan lain. Namun jika begitu mengapa Xiao Yan pada saat ini masih bisa merasakan keberadaan dari klon dewa asli? Gou Yan juga pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar gumaman Xiao Yan sementara Xiao Yan memutuskan untuk melesat menjauh. Secara logika meskipun alam dewa kuno bisa bergerak kecepatan mereka sangat lambat dan Xiao Yan yakin bahwa lokasi mereka seharusnya berada di sini. Xiao Yan melihat ke sekitar dan Xiao Yan tidak menemukan keberadaan dari alam dewa kuno. Xiao Yan pada akhirnya melihat ke arah satu bintang dan Xiao Yan memutuskan untuk memasukinya. Begitu mendarat Xiao Yan menemukan bahwa bintang ini ditutupi dengan tanaman hijau dan pemandangan yang penuh vitalitas. Xiao Yan lanjut menyebarkan kekuatan spiritualnya. Xiao Yan mencari orang terkuat di planet ini namun mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Xiao Yan terkejut setelah merasakan bahwa tidak ada satupun kultivator di bintang ini. Doki di tempat ini juga benar-benar sangat tipis dan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menggunakannya. Xiao Yan pun segera melesat dan mencari kota di mana Xiao Yan pada akhirnya kembali terkejut melihat sosok-sosok yang berada di kedalaman kota. Tempat ini sangat aktif dengan dipenuhi banyak orang dan tampak terlihat sangat makmur. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat mustahil dan apa yang telah terjadi. Tampaknya tempat ini benar-benar bukanlah Senshi karena Senshi telah diserang oleh Taiksu. Mungkinkah ini adalah jebakan sebenarnya yang telah diciptakan oleh orang-orang dari Taiksu sebelumnya? Mendengar hal tersebut Gou Yan pun segera berkata bahwa memang ada sesuatu yang aneh di tempat ini. Tetapi sebenarnya mereka seharusnya masih berada di Senshi dan mereka pada saat ini berada di subruang. Ruang seperti itu biasanya membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk bisa dibangun.
Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan bergumam jika begitu permasalahannya di manakah mereka pada saat ini, bagaimana cara mereka bisa pergi dari tempat ini. Gou Yan menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata bahwa ini agak sulit. Xiao Yan harus menemukan kekurangan dari ruang ini. Jika dilihat dari ukurannya ruang ini juga sangat besar. Dengan begitu akan sangat sulit untuk mencari kelemahan dari ruang ini karena ini seperti warung Bude Yanti.